Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang saya muliakan, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai mustalah hadis, mengenal mustalahul hadis, sehingga apabila nanti dalam kajian-kajian berikutnya yang di situ ada pembahasan hadis seperti besok sama Ustaz Abu Qatadah pembahasan tentang Bulughul Maram, pasti akan di dalamnya akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang mustalah-mustalah yang sudah kita bahas, seperti di sanadnya ada yang terputus, munqati', ada yang disebut dengan mu'tal, ada yang disebut dengan mursal. Maka minimal paling tidak kita ini pernah mendengar istilah-istilah yang disebutkan oleh ahlul hadis. Kalaupun masih ingat, begitu disebutkan misalnya dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar bahwa riwayat ini mauquf, maka kita pernah ingat, oh ada dalam pelajaran mustalah hadis pembicaraan tentang mauquf, sehingga kita kembali lagi, apa sih mauquf? Oh, mauquf itu riwayat yang berhenti pada sahabat dan tidak naik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai kepada idraj. Idraj itu diartikan apa? Ada satu sisipan. Oh, ada sini. Iya, sisipan. Ada nggak lihat di layar. Sisipan. Idraj an yudkhila ahad ruwat fil hadits kalaman min 'indihi biduni bayan. Idraj adalah perkataan yang dimasukkan oleh seorang perawi ke dalam hadis, dan perkataan ini dari dia sendiri. Perkataannya dari diri dia sendiri. Biduni bayan. Nah, ini penjelasannya, tanpa penjelasan ataupun tanpa perincian ataupun tanpa dia memberitahukan kepada orang yang ada, orang yang dia itu berbicara dengannya atau orang yang mengambil riwayat darinya, bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah terjadi secara tidak sengaja kepada salah seorang atau di dalam majelis hadis, ketika satu kisah yang diceritakan tentang Thabit ibn Musa, diceritakan bahwasanya
Sabit bin Musa ini masuk ke dalam majlisnya Syarih bin Abdullah. Dan Syarih bin Abdullah adalah seorang imam ahli hadis. Ketika Sabit ini masuk ke dalam majlisnya Syarih, pada saat itu Syarih bin Abdullah menceritakan hadis atau menyebutkan sanad. Begitu dia menyebutkan sanad, haddatsana al-A'mash, telah memberitahukan kepada kita A'mash an Abi Sufyan, dari Abu Sufyan, an Jabir, dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Nah, pada saat itu Syarif diamnya kenapa? Karena majlis beliau itu tidak sedikit, banyak yang hadir, banyak. Dan pada saat itu tidak ada pengeras suara seperti sekarang, tidak. Makanya pada saat itu ada yang namanya mustamli. Mustamli itu ketika ahli hadis bicara dengan suara yang agak pelan, maka mustamli itu tugasnya yang mengeraskan, seperti speaker sekarang. Dia mengeraskan. Anil A'mash, haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Nah, begitu lagi jeda seperti itu, masuklah Thabit bin Musa. Begitu Thabit bin Musa ini masuk, Syarih bin Abdullah terperangah dengan wajahnya Thabit karena berseri-seri bersinar. Maka sehingga Syarih bin Abdullah mengatakan satu perkataan dari dirinya, karena dia kagum terhadap Thabit ini. Dia mengatakan, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang sholat malamnya itu banyak, maka wajahnya di pagi hari itu akan elok dan berseri-seri. Dia mengucapkan perkataan ini dalam rangka memuji siapa sih? Thabit. Dan waktu itu dia lagi menunggu si mustamli ini memberikan sanadnya kepada murid-muridnya. Nah, begitu dia berbicara seperti itu, mustamlinya yang mengulang perkataannya mengira itu adalah hadis Rasulullah, akhirnya dia sampaikan kepada murid-muridnya. Bahkan Thabit bin Musa pun menganggap bahwa itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut ketika seorang perawi membawakan hadis dan memasukkan perkataannya ke dalam hadis tanpa penjelasan, bisa jadi karena tanpa kesengajaan. Dan ada juga yang nanti ada yang disengaja. Imma tafsiran li kalimatin, bisa jadi ketika menambahkan perkataan yang disisipkan itu dari perawi ini, bisa jadi dalam rangka menjelaskan kosakata yang bisa jadi sudah mulai dianggap sulit, seperti yang terjadi di hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menceritakan bagaimana pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahanathu fihi wa huwa ta'abbud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannuth di dalamnya ini kosakata yang dianggap sulit. Kemudian di sini ada dikatakan wa huwa ta'abbudu, dan itu adalah beribadah. Yang namanya tahannuth itu adalah al-ibadah, al-layali zawatul adad, dan beribadah di malam-malam yang memiliki bilangan. Jadi di beberapa malam Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha itu melakukan tahannuth, dan tahannuth itu adalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan
khalwat. Nah, perkataan at-ta'abbud ini adalah perkataan yang disisipkan dari rawi dalam hadis ini, yang memasukkannya adalah Al-Imam Az-Zuhri, dan dijelaskan dalam riwayat lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Gua Hira beribadah di situ, dan tidak ada penjelasan di situ ta'abbud. Dan ini yang termasuk idraj, sisipan yang disengaja oleh para perawi. Dan ini termasuk dari idraj, sisipan dalam hadis yang dibolehkan, karena para imam ahli hadis banyak yang melakukannya karena menjelaskan kosakata yang mulai dianggap sulit yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau istinbatan li hukmin, ataupun menyimpulkan satu hukum kemudian tanpa memberikan penjelasan, tanpa memberikan keterangan, setelahnya langsung menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang mendengar itu menganggap kesimpulan hukum, penjelasan hukum dan hadis Rasulullah itu seakan-akan menjadi satu, dan dianggap semuanya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tercantum dalam satu hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, asbighul wudu'a wailun lil a'qabi minan nar. Di sini asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu, wailun lil a'qabi minan nar, maka celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, terlalaikan untuk terkena air wudu, maka ancamannya adalah neraka. Maka di sini dijelaskan bahwasanya perkataan asbighul wudu adalah mudraj, tambahan dan sisipan dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dijelaskan dalam riwayat Al-Imam Bukhari bahwasanya Abu Hurairah mengatakan asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian, fa inna Abul Qasim, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil a'qabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, maka akan mendapatkan kecelakaan berupa akan mendapatkan api neraka jahanam. Lebih-lebih dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Aisyah radhiyallahu anha tentang perkataan wailul lil a'qabi minan nar tanpa menggunakan asbighul wudu, tapi Nabi langsung berteriak pada saat itu, wailul lil a'qabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit itu dari api neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabatnya mengambil air wudu secara terburu-buru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya dengan cara berteriak. Sehingga di sini jadi perkataan asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, itu adalah seakan-akan terjemahan ataupun penjelasan hukum yang diambil dari perkataan Nabi wailul lil a'qabi minan nar, sehingga sempurnakanlah wudu kalian sehingga kalian ini selamat dari ancaman yang ada dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang berikutnya adalah bayanan li hikmatin, untuk menjelaskan satu hikmah. Menjelaskan satu hikmah. Contohnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati qurran
muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ijabah yang telah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'auna akan dipanggil pada hari kiamat, diseru pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalina min atharil wudu. Di sini artinya apa ghurran? Ghurran bercahaya. Ghurran itu apa? Kaki mungkin ya. Atau kalau di kuda itu ada warna putih di kaki, itu adalah ghurran. Kita lihat penjelasan hadisnya. Taisir Allah. Iya, bukan. Yang namanya ghurran itu adalah apa? Ghurran itu tanda putih yang ada di kuda, tepatnya di keningnya, di jidatnya yang putih, itu namanya ghurran. Adapun muhajjalin yang namanya tahjil itu warna putih yang menghiasi kaki-kaki kuda. Nah, sehingga dari penjabaran ini, ketika kita mengetahui bahwasanya ghurran adalah warna putih di kuda yang ada di bagian kepalanya, tepatnya di antara rambut dengan mata, dan tahjil itu warna putih yang ada di kaki-kaki kuda, maka kita mengetahui bahwasanya faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ini ada kontradiksi. Tidak mungkin warna putih itu akan keluar dari keningnya, tidak bisa akan berubah ke sini. Apabila sampai berada di leher, itu namanya aib, bukan suatu keindahan dalam hewan, tidak bisa. Maka sehingga ketika ada faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, itu bisa diketahui bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir. Dia melihat Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengambil air wudu sampai mengusap lehernya. Begitu sampai kepala, diusap lehernya. Begitu membasuh tangan sampai tangan semua dibasuh. Kaget Nu'aim al-Mujmir. Kok ada wudu seperti ini? Begitu kaki sampai mendekati lutut, sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu membasuhnya. Sampai begitu ditanyakan hal itu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, membawakan hadis ini. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu, kata Rasulullah, akan dipanggil pada hari kiamat ada tanda-tanda wudunya, yaitu seperti tanda yang ada pada hewan putih, baik itu di kepala ataupun kaki. Min atharil wudu, dari tanda-tanda wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa yang mampu meluaskan tanda putihnya, falyaf'al. Nah, ini idrajnya. Ini sisipannya. Sehingga para ulama mengatakan ini menunjukkan bukan perkataan Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya adalah paling fasih, paling benar, dan tidak akan mungkin menyelisihi kaidah orang-orang Arab, yang mana yang namanya ghurran dan tahjil, apa putih yang ada di kaki kuda dan di kening kuda ataupun di kepala kuda, itu tidak akan bisa menyebar kemana-mana, cukup ada di kepala saja. Sehingga dari sini saja kita bisa diambil satu pelajaran, bahwasanya al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Ketika ada satu hadis dan ada satu sahabat yang menceritakan satu hadis, maka yang terpenting dari hadis tersebut adalah, atau dari riwayat tersebut, bukan pemahaman seorang perawi ketika meriwayatkan hadis tersebut, akan tetapi al-ibratu bima ra'a. Ibrahnya yang terpenting dan pelajaran dari riwayat tersebut adalah apa yang dia riwayatkan.
laisat bima ra'a, bukan dengan apa yang dia berpendapat dengannya. Karena bisa jadi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighin aw'a min sami'in. Bisa jadi seorang yang mendengarkan hadis, yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih paham daripada orang yang mendengar ataupun dari syekhnya sendiri. Bisa dipahami seperti itu. Jadi apa hukumnya memanjangkan cahayanya? Tidak boleh, termasuk israf, termasuk berlebihan. Khairul hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk dan metode adalah dengan kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan. Cukup sampai tumit, cukup sampai mata kaki, maaf, cukup sampai siku, cukup bagian-bagian wudhu saja yang kita ambil untuk terkena air. Adapun selebihnya itu termasuk israf, termasuk berlebihan. Jadi yang namanya idraj adalah sisipan dari salah seorang rawi ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ke matanya berupa penjelasan ketika menjelaskan satu kosakata atau ketika menyimpulkan satu hukum ataupun ketika menjelaskan satu hikmah. Juga dari contoh-contoh tadi disebutkan ada yang namanya idraj di permulaan hadis, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asbihul wudu'a, seperti tadi di permulaan hadis. Ada juga di pertengahan hadis, seperti contoh dari yang dibawakan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Imam Sudri membawakan menjelaskan satu kosakata yaitu at-tahannus dengan maknakan sebagai beribadah. Ada juga di akhir hadis, seperti hadis terakhir yang kita bahas, yaitu perkataan Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Bagaimana kita mengetahui idraj, sisipan dalam satu hadis? Bagaimana caranya? Gak ada dalam kitab, ada enggak? Iya, ada juga. Ya, dalam kitab ada enggak pembahasannya? Sehingga dari definisi tadi, maka bisa kita nyatakan bahwasanya sebab-sebab adanya sisipan dalam hadis yang pertama adalah menjelaskan hukum syar'i seperti perkataan Abu Hurairah asbihul wudu. Yang kedua, menyimpulkan satu hukum syar'i sebelum menyempurnakan satu hadis. Yang ketiga, menjelaskan satu kosakata seperti yang dicontohkan oleh Imam Sudri. Kita mengetahui dalam satu riwayat ada idraj, ada sisipan apakah tidak. Yang pertama dengan kita mengetahui dari jalan yang lain, seperti ketika kita menyebutkan idraj, sisipan yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dari jalan Abu Qatada wa Syababah, dari Syu'bah, dari Muhammad, dari Ziyad, dari Abu Hurairah. Kemudian dibawakan hadis, qala Rasulullah asbihul wudu'a wailun lil a'qab minan nar. Di dalam riwayat Abu Qatada ini dan Syababah, perkataan asbihul wudu'a dan wailun lil a'qab tanpa pemisah. Sehingga apabila kita melihat riwayat
Al-Imam Bukhari dari jalan Adam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, asbighul wudu'a, sempurnakan wudu kalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wailun lil a'qabi minan nar. Sehingga dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari jalan Adam ini ada penjelasan bahwasanya ada pemisahan antara asbighul wudu dan wailun lil a'qabi minan nar. Yang kedua mengetahuinya adalah dengan perkataan dan penelitian dari para imam-imam ahli hadis. Jadi kita mengetahuinya dengan cara yang kedua adalah dengan kita mendapatkan satu imam al-hadis menjelaskan bahwa hadis di dalam satu riwayat ada idraj, ada sisipan. Yang ketiga dengan kita mengetahui atau dengan mendapatkan bahwasanya perawi mengakui bahwasanya dia telah melakukan idraj, telah melakukan sisipan dalam memasukkan perkataannya ke dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat mengetahuinya adalah dengan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan perkataannya demikian. Seperti contohnya hadis yang tadi kita bahas adalah ketika kita mengatakan tidak mungkin seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih dalam berbicara dengan bahasa Arab menyatakan bahwasanya ghurrah dan tahjil itu akan bisa meluas di tubuh kita sehingga kita bisa meluaskan air wudu kita sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Contoh mungkin yang lebih mudah kita pahami adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tercantum dalam Sahih Bukhari juga dalam Kitabul Ilm, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil 'abdil mamluki ajran. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, untuk seorang budak belian itu 2 ganjaran. Kemudian walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, laula al-jihad fi sabilillah, kalau tidak ada perintah jihad di jalan Allah, wal hajju, dan tidak ada perintah dari Allah untuk menunaikan haji, wa birru ummi, dan untuk berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, niscaya saya akan suka, saya akan berharap untuk mati dalam keadaan sebagai seorang budak belian. Nah, ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya perkataan Nabi cuma berhenti sampai lil 'abdil mamluki ajran. Yang namanya budak belian itu memiliki 2 ganjaran. Adapun setelahnya walladzi nafsi biyadihi, sumpah
sampai selesai itu adalah idraj yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sisi mustahilnya di mana? Yang pertama, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap untuk menjadi budak belian. Ini yang tidak mungkin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin yang kedua bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertemu dengan ibunya, sehingga tidak mungkin yang salah satu menjadikan penghalang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berbakti kepada ibunya. Itu yang dikatakan sebagai dengan kita memahami bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil, maka ini maksudnya mustahil apabila kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ketahui ini adalah sesuatu idraj, sesuatu sisipan. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, Ya. kembali soal wudu. Ya. Jadi kalau kita wudu hanya sampai mata kaki ya, Ustaz. Cukup saya mengatakan. Kata gini. Ya, itu yang dipahami oleh Abu Hurairah. Beliau membasuhnya sampai mendekati lutut. Dan ketika membasuh kaki, membasuh tangan, sampai tangannya selesai semua, beres semua. Kalau kita sampai di sini berdosa, Ustaz. Enggak boleh, israf. Kata Nabi, "Faman zada faqad zalama wa asaba." Siapa yang menambah dalam bagian wudu dan bilangan wudu, maka dia telah berbuat zalim dan dia telah berbuat jelek. Ketika Nabi mencontohkan, kemudian diakhiri dengan faman zada. Siapa yang menambah baik bilangan atau bagian, maka faqad zalama. Dia telah berbuat zalim, dan dia telah berbuat jelek. Karena sebaik-baik ittiba adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Semoga apa yang saya bawa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.